Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita buka di surat Wahyu. Wahyu 12. Wahyu 12 Bapak Ibu Saudara. Wahyu 12 ayat 10. Malam hari ini kita khusus berdoa buat Indonesia dan kota kita juga. Dan kita sudah memberkati. Namun satu hal mungkin ada banyak di antara kita tidak mengerti mengapa kita berdoa buat Indonesia. Atau Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada di luar negeri juga. Ya. Di mana Bapak Ibu Saudara sudah harus berdoa bagi kota itu. Karena ada rancangan Tuhan. Nah mari kita belajar. Dalam Wahyu 12 ayat 10 di sana dikatakan bahwa dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi iblis turun ke dunia. Iblis juga turun ke bangsa kita. Maka Tuhan mencari seorang yang mau berdiri buat bangsa ini. Itu bukan karena saudara orang Indonesia. Nah kita harus mengerti peran kita. Mungkin Bapak Ibu saudara orang Indonesia, tapi ketika saudara ada di Amerika, ketika saudara ada di Cina, ketika saudara ada dimanapun, maka saudara harus bertanggung jawab karena kegelapan menutupi seluruh bumi. Oleh karena itu kenapa Bapak Ibu Saudara kita ini lahir di Indonesia. Khususnya saudara yang dilahirkan di Indonesia atau di kota saudara. Karena kita tahu bahwa iblis itu telah turun. Dan waktunya singkat. Hari ini kita tidak bisa hanya euforia merayakan kemerdekaan, tapi ternyata saudara tidak mengerti kenapa kita perlu melepaskan berkat, kenapa kita perlu merebut. Dengan apa saudara? Ya. Wahyu 12 ini menunjukkan ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Yang pertama yaitu oleh darah anak domba. Bapak Ibu Saudara ayat ke-11 dikatakan dan mereka mengalahkan Dia. Mengalahkan Dia siapa? Setan. Darah anak domba. Hanya darah Tuhan Yesus. Maka kita minta supaya darah Tuhan Yesus melalui kita saudara. Sebab kita punya darah itu. Nah darah itulah yang mengalahkan kuasa setan. Saudara tahu bagaimana kuasa kegelapan bekerja. Roh yang durhaka, ya, roh-roh yang jahat. Yang sekarang ini sedang menyusupi semua bidang. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti adanya roh LGBT yang begitu kuat hari-hari ini saudara. Dan ini sangat bahaya. Bahkan muncul gereja setan, aliran setan, semua akan muncul saudara. Kegelapan itu akan muncul semua. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Hanya oleh darah anak domba. Siapa yang punya darah anak domba? Gereja. Maka itu waktunya gereja bangkit. Nanti saya tunjukkan apa yang Tuhan rindukan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikatakan dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi ada kesaksian Kristus, kesaksian hidup. Itu kita itu menyelamatkan Indonesia. Makanya kalau orang Kristen tidak bertobat, tidak terjadi keselamatan atas bangsa ini.
Yang pertama oleh darah anak domba, dan darah anak domba itu bisa dinyatakan kuasanya melalui perkataan kita. Kuasa yang Tuhan berikan untuk mengikat, untuk menghancurkan, untuk merebut, untuk melepaskan. Karena kita punya darah. Ketika bangsa Israel menghadapi Firaun, di mana Musa datang dan berkata, Firaun, lepaskan bangsa Israel supaya mereka beribadah. Jadi keselamatan itu buat bangsa ini ada hubungannya dengan ibadah. Bagaimana orang Kristen mau selamat Indonesia tapi tidak ibadah? Ada yang ngurusi negeri ini, bagaimana mungkin? Harus ada orang yang mengerti, saudara. Bahwa saudara dan saya adalah orang buangan sebetulnya. Di negeri di mana saudara ada, saudara adalah bukan orang sesungguhnya yang dari bangsa ini, tapi saudara adalah pendatang. Dan ketika tulah yang ke-10, Tuhan menyuruh mengoleskan darah itu di setiap rumah orang Israel, supaya mereka dibebaskan dengan tulah, satu tulah yaitu kematian anak sulung. Dan malaikat maut datang melihat jika ada darah, maka dia akan melewati dan tidak membunuh. Darah, saudara. Maka itu darah Tuhan Yesus sangat berkuasa. Dan darah itu diberikan kepada setiap orang percaya. Dengan iman saudara berkata, Bapa, curahkan darahmu untuk membebaskan, menghancurkan segala kuasa jahat. Yang kedua oleh perkataan kesaksian. Kesaksian hidup kita. Bukan sekedar menginjil saudara. Hanya memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus bukan cuman itu, tapi bagaimana kesaksian hidupmu. Itu mengalahkan loh saudara. Setan itu keder dengan kesaksian hidup saudara. Kesaksian yang baik, kesaksian yang mulia. Sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang beradab, orang-orang yang sopan, orang-orang yang jadi berkat buat bangsa ini. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kalau saya banding lagi lakukan yang ketiga, ya bisa 2 atau 3. Yang pertama darah Tuhan Yesus, kesaksian hidup kita. Yang ketiga orang-orang yang berani mati bagi kerajaan Allah. Tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, orang-orang yang tidak mengasihi nyawanya, seperti tadi doa yang dinaikkan Nehemia, dia tidak peduli dengan nyawanya. Padahal dia seorang juru minuman raja di istana, tapi dia peduli atas robohnya tembok Yerusalem. Nah, gereja itu dicari adalah oleh Tuhan seorang penyembah yang benar yang peduli akan keselamatan. Bukan sekedar membangun bangsa ini. Sebab apa yang kita bangun nanti sebentar Tuhan datang hancur semua kok. IKN akan dibangun luar biasa IKN, tapi ketika Tuhan datang itu habis dulu. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau menghabiskan semuanya mudah, api dari langit turun, satu pulau Maui habis. Itu saya sudah kirimkan ke Hendro ya, mau ditayangkan bentar, supaya saudara lihat gitu loh. Ya, habis saudara. Itu pulau yang banyak orang kaya yang datang sana. Tapi habis total. Tolong tayangkan sebentar ya. Meskinya maunya minggu, tapi ya saya keluarkan malam hari. Supaya saudara sadar, kita dipanggil bukan membangun sesuatu yang binasa. Tapi kita membangun sesuatu yang mendatangkan kekekalan. Katakan amin. Tolong lihat dulu, oke. Oh bisa? Jadi Bapak Ibu Saudara mesti ngerti. Hanya orang-orang yang tidak mengasihi nyawanya sendiri. Mereka itu berani mati saudara. Untuk membangun
Ya, bait Allah untuk membangun kerajaan Allah. Jadi 3 hal ini penting. Kalau kita berkata aku cinta Indonesia, kesaksian hidupmu gak ada. Hidupmu gak jadi berkat buat bangsa ini. Kemudian saudara tidak mau berikan nyawa saudara. Jadi ada orang yang menangisi bangsanya, kotanya. Bagaimana Pak menangisi? Wong saya sibuk mikirkan saya sendiri, tak tangisi, tak selesai nangisi orang lain. Lihat saudara, makanya saya katakan Tuhan cari mental patriot. Patriot dari surga. Itu sedikit saudara. Rata-rata kita ini kan disibukkan dengan kepentingan kita. Tuhan tuh ngerti kok saudara. Saudara bertanggung jawab, bekerja, seneng kok Tuhan itu. Tapi sisipkan toh hatiku itu loh. Kenapa aku memberkati engkau? Nanti saya tunjukkan di surat Yeremia. Bagaimana Nabi Yeremia diutus Tuhan. Tuhan itu memberkati kita. Tuhan itu memelihara kita. Menjaga, melindungi kita. Supaya saudara bisa menjadi berkat. Supaya saudara bisa melepaskan kuasa darah Tuhan Yesus. Itu tujuannya. Katakan amin. Bukan sebaliknya. Bukan hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, termasuk kepentingan Kristen. Tidak ada kepentingan Kristen. Kristen hadir di Indonesia supaya Indonesia diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Informasi berikutnya, kebakaran hutan Hawaii. Dahsyatnya kebakaran hutan di Hawaii, Amerika Serikat meluluh lantakan sebuah kota bersejarah di Pulau Maui. Sekitar 80 orang tewas akibat kebakaran hutan ini. Pulau Maui yang dikenal sebagai salah satu surga di Hawaii seketika berubah menjadi neraka. Dahsyatnya kebakaran hutan membuat sebagian pulau ini dipenuhi kobaran api. Kebakaran hutan disebabkan cuaca ekstrim di Amerika Utara pada musim panas. Dalam sekejap, kebakaran hutan ini mengubah kota Lahaina menjadi kota mati yang dipenuhi puing-puing abu. Sejumlah pengungsi dan juga turis menceritakan betapa mencekamnya suasana kota saat kebakaran telah mencapai permukiman. Beberapa turis bahkan harus dievakuasi menggunakan jalur laut. Saw the flames and we ran down to the ocean, in the fires, and just kind of taking the shoreline and heading as far out as we could, and then we camped. And when we woke up in the morning, everything was just aflame all around. Yeah, it was scary seeing driving through. You couldn't see any structures of the buildings were gone. It looked like a bomb went off. All the cars with full gas tanks that reached the fire, they were exploded. Pada Jumat siang, untuk pertama kalinya warga Lahaina diizinkan kembali ke rumah untuk memeriksa properti mereka. Akibat kebakaran ini, 80 orang tewas. Otoritas setempat memperkirakan jumlah korban bisa saja bertambah karena proses penyelamatan masih berlanjut. Ya saudara, bukan berarti pada masa kemerdekaan ini kemudian kita melihat Hawaii. Bukan, yang saya maksud adalah kalau saudara membangun sesuatu yang hancur dalam semalam, itu kebakaran hutan disertai badai saudara. Dan itu tempat pulau yang paling indah. Pulau Maui, itu semua orang kaya ada di sana. Yang meninggal sudah 90 lebih, ikuti beritanya. 97 atau berapa, satu malam, habis. Apa Tuhan ingin supaya saudara membangun sesuatu yang habis? Tidak, tapi kalau saudara membangun keselamatan, ada orang Hawaii yang berdiri terus, walaupun semua luluh lantak, tapi keselamatan akan datang. Itu jauh lebih penting daripada hanya memikirkan sesuatu yang physically. Makanya 3 hal ini penting dicari sama Tuhan. Seperti Nehemia, seperti Yeremia. Kita buka Yeremia 29. Mari kita mengerti. Kenapa sih kita doa buat bangsa ini? Kenapa saudara berdoa buat bangsa-bangsa? Karena itu memang perintah Tuhan. Siapa saudara?
Apakah saudara orang dunia? Bukan, kita bukan orang dunia. We are men of God. Kita adalah manusia Allah. Itu yang saya jelaskan nanti di pengajaran lah, saya tunjukkan. Hidup manusia Allah beda. Sekali lagi, IKN itu akan terbangun, saya percaya Bapak Ibu Saudara. Tapi satu malam habis, itu dekat hutan. Hanya gara-gara puntung rokok, hilang. Saya sudah jelaskan bahwa bumi itu kecil saudara, debu. Bahkan orang terkaya di dunia itu gak ada artinya dengan kekayaan surga yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Maka orang Kristen mesti beda cara pikirnya. Yeremia 29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Sudah mengerti? Saudara orang buangan, saudara dan saya itu orang buangan sebetulnya. Amin. Tanah air kita adalah surga. Kita ini pendatang saudara. Memang kita lahir di bangsa ini, di kota kita. Tapi ketika engkau berjumpa dengan Raja kita, Yesus Kristus, saudara bukan datang dari dunia. Sebagaimana yang saya katakan, kita sudah ditakdirkan. Di ibadah sore saya katakan, tadi pagi ya, takdir Allah itu. Kita ini sudah ditakdirkan bahwa saudara sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Saudara sudah berada bersama Bapa dan Tuhan Yesus. Sebelum semua dijadikan, saudara sudah ada. Maka itu saudara dilahirkan, Anda harus dibaptis dulu. Karena saudara manusia Allah, orang-orang yang berasal dari surga. Anda harus dibaptis, Anda harus disucikan. Dan hidup saudara berbeda. Maka itu surat Timotius akan kita pelajari. Kemarin kita belajar Yakobus. Supaya mengerti bagaimana cara hidup manusia Allah. Nah saudara harus tahu, saudara orang buangan. Tujuan saudara bukan kota di mana engkau tinggal. Tujuan saudara adalah tanah air surgawi, katakan amin. Jadi bangsa Israel kan kembali ke Yerusalem, tapi dia dibuang di Babel. Ayat 5. Apa Tuhan berkata? Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Di mana ini saudara? Di Babel. Di mana saja saudara berada. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Ini yang nyarikan bapak ibunya loh. Nah, itu Alkitabiah. Boleh anak kita milih sendiri. Tapi persetujuan kita yang cari sebetulnya. Yang juga katakan amin. Seminar sendiri itu saudara. Nanti di talk show anak muda aja ya. Bulan ini itu, nanti tanggal berapa itu ya? Nanti masuk awal bulan ya itu ya, biasanya. Tapi jangan sampai tubruan dengan acara saya. Karena di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah apa? Ayat 7 muncul. Usahakanlah apa saudara? Kesejahteraan kota kemana aku buang. Apa kesejahteraan apa? Itu tadi. Saudara punya kuasa supranatural. Saudara punya kesaksian hidup. Dan saudara berani mati bagi kerajaan Allah untuk menangisi kotamu. Padahal itu buangan saudara. Di Babel. Karena 1 Timotius 2 ayat pertama Tuhan berkata apa? Supaya saudara mengerti. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalahan dan kehormatan. Jadi ada satu usaha untuk membuat kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Ayat 3.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Tuhan ingin di mana saudara berada, Anda dibuang di sana. Karena Anda bukan datang dari sana, Anda datang dari surga. Kalau dalam perjanjian lama, Anda orang Israel. Di mana orang Israel ada, di situ berkat Tuhan turun. Bisa ngerti? Kalaupun saudara ada di Jepang, ada di Hawaii, saudara harus berdoa. Orang Kristen yang ada di Taiwan, saya katakan kemarin, bagaimana Cina sedang mempersiapkan untuk rewrite Bible, menulis ulang Alkitab ini. Sudah jadi berita, saudara. Alkitab ini dirubah di Cina. Bisa-bisa Tuhan Yesus manusia biasa. Dia seorang pengajar yang baik saja. Jangan bilang dia Tuhan, dia Allah. Jangan. Saudara, orang Taiwan, orang Kristen Taiwan ngerti. Padahal Cina mau serang Taiwan nih. Bagaimana orang Kristen di Taiwan sekarang? Dia mau diambil sama Cina. Apa orang Kristen hanya mikirkan bagaimana supaya perang? Dia berdiri diadakan KKR, seluruh gereja bersatu berdoa untuk Cina supaya Cina dilawat Tuhan. Untuk apa? Supaya bangsanya tidak dikuasai Cina. Tidak. Karena itu perintah Allah supaya semua orang diselamatkan. Katakan amin. Ayat 4. Yang menghendaki supaya apa? Semua orang diselamatkan. Bagaimana caranya diselamatkan? Saya 55 tahun lahir di kota Malang. Makanya orang yang lahir di kotanya, dia sangat-sangat tepat untuk meminta keselamatan bagi kotanya. Tapi dicari loh saudara. Dicari orang yang peduli. 3 ini penting, kamu tahu punya otoritas darah Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan mana yang bisa melawan darah Tuhan Yesus? Ketika kuasa kegelapan nyerang saya, gak bisa tahan darah Tuhan Yesus di sana. Tidak ada satupun yang bisa tahan di hadapan Tuhan Yesus, gak ada. Maut aja gak bisa saudara, ada darah Tuhan Yesus. Dan bagaimana kesaksian hidup kita? Loh, iblis itu kan tahu waktunya dekat. Orang Kristen diputar balik. Udah, yang penting you kenyang, you kaya. Mau pakai cara halal tidak halal, yang penting you kaya, nanti kasih perpuluhan. Nanti saksi jadi berkat. Tuhan memberkati saya. Bagaimana mungkin Tuhan berkati pekerjaanmu yang rusak itu? Bisa ngerti? Iblis bikin putar balik semuanya. Supaya ditujukan buat kepentinganmu. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang mau berdoa. Makanya menjadi pendoa itu bukan karunia saudara. Tapi panggilan setiap orang percaya mengasihi Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Dia ngerti saudara. Nah, penting sekali pengajaran. Kalau hari Selasa saudara tidak datang, ya sulit. Tidak ikuti live streaming lagi kalau tidak bisa datang. Ya mentah saudara, saya kasih tahu Anda mentah. Kamu tidak tahu apa-apa. Yang ngerti katakan amin. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Terus piye toh Tuhan diselamatkan? Caranya gimana? Tuhan cari orang yang mau serahkan nyawanya. Saudara, menyerahkan nyawa itu patriot loh. Ada enggak sih orang Kristen yang menyerahkan nyawa? Dia bisa dibeli hidupnya dengan sesuatu yang kotor. Dia tidak akan menjual kebenaran. Tidak bisa saudara. Tuhan cari ini loh orang yang membangun kerajaan Allah di negerinya. Nah kalau orang Kristen korupsi masih tipu sana tipu sini. Nah bagaimana saudara? Mau nyanyi seperti ini 10 kali ya gak ada terjadi apa-apa keselamatan. Karena dia pikir ya supaya saya tinggal di kota ini kan untung Pak. Ya kalau untung ya kan saya enak Pak. Cuman itu. Kamu tidak bisa ngerti ayat ini. Yeremia
29 itu sulit dimengerti ayat 11. Ayat 7 dan 11-nya itu dirampok sama orang Kristen. Dirampok saudara. Dia tidak tahu hati Tuhan. Dia tidak konekkan di Wahyu 12 masalahnya. Kembali Bapak Ibu Saudara supaya saudara mengerti. Usahakanlah kesejaran kota. Oh maaf. Yang Timotius tadi. Jangan diganti ya ayatnya. Kalau saya ngomong jangan diganti. Kalau enggak saya minta. Karena saya bisa berubah nanti konsentrasi saya ke lali dulu. Enggak melanjutkan saya. Lompat sana, lompat sini. Jadi Tuhan mengendaki semua orang Hawaii selamat. Enggak apa-apa hancur. Enggak apa-apa hancur. Tapi selamat. Makanya saudara. Ngono-ngono nih ngojo ngono gitu lah. Begitu-begitu. Jangan begitu gitu loh. Kerja ya kerja. Tapi jangan terlalu yang kamu buru itu habis loh. Itu saudara orang Hawaii itu pasti toh ada konglomerat yang sedang membangun hotel yang indah. Prospeknya bagus, sahamnya bagus. Semalam habis bus. Stres gak dia? Belum BEP loh. Itu terjadi ya saudara. Itu terjadi nanti. Tapi kita tidak akan goyah. Karena kita bukan dari dunia. Karena kita akan kembali ke tempat Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Amin. Kerja. Tapi Anda ngerti loh. Bagianmu apa. Dan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat 6-nya. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai apa? Tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah wakil Tuhan itu siapa? Representationnya Tuhan itu siapa? Anda kerja di mana di situ Tuhan mau kamu doa di sana. Untuk keselamatan. Bukan cuan. Kan sulit saudara nyari gini. Wong pengajaran tidak muncul. Doa malam tidak muncul. Orang seperti ini kerja di tempat lain. Ya dia hanya pentingkan cuan buat dirinya sendiri. Ngaku aja Kristen. Ngomong firman pinter. Tapi omong doang saudara. Dia tidak ngerti hakikatnya. Kenapa Tuhan buka kamu kerja di pabrik itu? Kenapa kamu jadi direktur di sana? Kenapa kamu jadi office boy di sana? Waduh saudara, sulit sekali saya merasakan Tuhan. Bagaimana caranya bisa membuat orang mengerti hati Tuhan? Karena semua sudah dicemari oleh hawa nafsu dunia ketamakan. Saudara, uang itu jadi dewa, saudara. Uang itu jadi Tuhan, saudara. Hari ini sudah jadi Tuhan. Sudah saya bilang. Benar Tuhan Yesus bilang, jangan ngabdi dua Tuhan. Pilih salah satu. Pilih, mau ngabdi sama siapa? Dua-dua, Tuhan sama uang. Tidak bisa. Tidak bisa, kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Tidak bisa Tuhan, aku ngasih Tuhan ngasih uang. Tidak bisa, pilih salah satu. Kembali ke ayat Yeremia 29 tadi. Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel ada di Babel. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati. Makanya Tuhan mau supaya bangsa Israel ini mengusahakan kesejahteraan kota. Melalui yang saya katakan tadi 3 hal. Kehidupan yang benar. Daerah di mana saudara pencuri semua Anda datang diubahkan. Maling semua, pelacur semua diubahkan. Itu peran gereja. Karena kuasa tabut bekerja.
darah Tuhan Yesus. Jangan, maaf, gereja malah jadi sarang maling. Gereja jadi sarang pelacur. Bagaimana saudara? Makanya apa yang terjadi atas bangsa ini tergantung dari gereja bagaimana. Pengaruh saudara. Ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Jadi ada nabi-nabi di tengah mereka. Dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Jadi saudara, ada penyesat-penyesat ya. Bernubuat palsu. Nubuat palsu ini apa? Ya mereka bernubuat untuk kepentingan mereka. Gak ada hubungannya dengan keselamatan kekal. Kelihatannya mereka buat Indonesia, tapi mereka cari cuan. Mereka cari untung. Palsu. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Lihat saudara, Allah itu memperhatikan. Apa? Maksudnya apa diperhatikan? Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini kan nubuatan Yeremia. Jadi bangsa Israel akan ditawan saudara. Tapi ingat, berdoa buat keselamatan. Maka perjanjianku akan mengembalikan kamu ke Yerusalem saudara. Ayat 11. Baru muncul ayat ini. Jadi begini saudara. Kenapa Tuhan taruh kita di Indonesia? Rumah saudara bukan Indonesia. Rumah saudara bukan kota saudara. Rumah saudara dari Yerusalem baru, kerajaan surga. Kamu dibuang. Nah, doa buat kesejahteraan, keselamatan mereka. Jadi saksiku, pakai darahku. Dan serahkan nyawamu. Maka yang terjadi saudara, ketentraman, kedamaian, dalam kesalehan, ya toh. Ketenangan itu ada saudara. Walaupun ada penganiayaan jika Tuhan izinkan. Tetapi saudara, Tuhan mau supaya saudara mengerti. Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya bagi umat pilihannya. Karena rumah saudara bukanlah di kota Malang, bukanlah Indonesia. Tapi engkau adalah utusan Allah, engkau wakil Allah, engkau imam Allah di negeri ini, di kotamu, di pekerjaanmu. Karena satu hari nanti semuanya ini akan habis dan engkau kembali ke rumah Allah. Tuhan mempersiapkan segalanya. Tuhan tidak pernah mempersiapkan dirimu untuk Indonesia. Tidak. Indonesia butuh orang berdoa yang punya darah Tuhan Yesus. Jadi iblis kan pintar saudara, dihancurkan saudara. Generasi muda dihancurkan dengan LGBT, dihancurkan dengan free sex, dihancurkan dengan pornografi, dihancurkan dengan rokok, dihancurkan dengan vape, dihancurkan dengan semua pola-pola setan. Supaya kamu tidak punya otoritas surga. Dan hidupnya sudah dibeli oleh dunia. Pikiran saudara sudah bukan tertuju pada rumahmu yang sesungguhnya. Ngeri saudara. Aduh, saya ini kalau berselancar di YouTube ya saudara. Berselancar dah orang bilang ya. Searching. Hancur saudara, hancur. Saya lihat bintang-bintang Korea itu. Wih gila Dik. Laki sama laki, gila. Perempuan sama perempuan, gila saudara. Bahkan di tengah pertunjukan konser yang besar, bagaimana laki dengan laki, itu bintang Korea. Ganteng-ganteng saudara, tapi wajahnya penuh make up. Kan di make up itu ya dia, orang Korea. Di make up saudara, ayu-ayu. Jadi bingung kadang, laki apa wedok.
Tapi saudara, gila saudara, sungguh gila. Bayangkan Korea Selatan itu pejuang doa. Apa iblis diam saja? Siapa yang mau ngerti ini saudara? Siapa yang mau pakai darah Tuhan Yesus? Siapa yang mau berani mati bagi kebenaran? Dan siapa yang mau menjadi saksi Tuhan? Maka Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan apa? Sono, bukan di sini. Kalau saudara belajar di Ibrani 11 itu adalah, tidak usah dibuka, saksi iman. Pelajari iman yang benar. Pelajari itu yang namanya doktrin keselamatan benar dari para nabi itu loh. Lihat imannya. Abraham mati tidak peroleh apa-apa. Dan Abraham sebagai orang pendatang karena dia merindukan tanah air surgawi. Rasul Petrus berkata, kita ini semua adalah orang asing di dunia ini. Kita ini pendatang. Saudara di kota Malang itu pendatang. Makanya tahu, kalau kita masih membanggakan suku ya, membanggakan bangsa, membanggakan, aduh saudara, artinya membanggakan itu saudara merendahkan yang lain. Kesukuan, tidak mau dengan suku ini, tidak suka dengan bangsa ini, pilih-pilih. Ya Tuhan, kalau kamu orang Kristen, kamu bukan datang dari surga. Saudara, orang Kristen tidak terikat dengan kesukuan, katakan amin. Suku kita adalah kerajaan surga. Suku kita adalah Yesua HaMasiah. Katakan amin. Katakan amin. Itu loh, berubah dulu dong. Jangan bangga-banggain saudara, suku terbesar di Indonesia dibangga. Ya itu bagi suku itu gak apa-apa. Kalau saudara orang Kristen, Anda tidak ikut suku. Walaupun kamu suku A. Tapi Anda ditaruh di suku itu untuk berdoa buat suku itu. Supaya mereka juga mendapatkan masa depan yang kau punya. Supaya kau bisa membawa mereka ke rumahmu yang sesungguhnya. Itu hari depan, amin. Dah masalah lah kalau saudara orang bilang madesu ya hidupmu. Dah apa-apa, di dunia mungkin saya madesu karena kebenaran. Saya harus menderita kekurangan. Tapi saya percaya hari depan saya penuh dengan pengharapan. Karena Allah sudah menyediakan sebelum dunia dijadikan. Aku tinggal di tempat di mana Yesua HaMasiah tinggal. Kemuliaannya aku terima. Dah usah pusing. Katakan amin. Gak perlu pusing. Karena saudara bukan untuk itu dipanggil Tuhan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini orang buangan yang didengar. Pilihan. Makanya setan bikin saudara jangan berdoa. Gitu, ngerti sekarang? Karena setan tahu takdirmu itu beda. Setan itu kurang ajar, ketek elek munyuk itu saudara. Setan kotor itu. Ya, bikin saudara diberangus habis. Ya mudah-mudahan lah saudara yang tidak datang malam hari ini bisa mengabari saya. Ada hal yang penting, kemana kamu? Ya, dijak doa buat Indonesia, angel minta ampun. Saya nggak tahu itu, yang belum kasih kabar ke saya, tolong kasih tahu kalau dengar ya. Apa? Kamu urusan apa? Urusan apa? Urusan apa? Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, tanya opo nak?
Tanya apa, nak? Ngerti? Tanya sama Tuhan tuh tanya apa? Kalau saudara punya hati Tuhan, saudara tanya, Tuhan, bagaimana bangsaku selamat Tuhan? Apa yang terjadi hari ini Tuhan? Cobalah buka YouTube itu, berselancarlah lihat keadaan Indonesia, keadaan bangsa-bangsa, semuanya. Sambil saudara lihat yang lain boleh. Tapi coba cari Indonesia, tulis saja Indonesia hari ini gimana. Jangan lihat film tok. Jangan lihat kerjaanmu tok. Bangsa itu gimana? Buka CNN. Orang ngerti bahasa Inggris, Pak. Pakai bahasa roh. Sana bahasa Inggris, bahasa roh. Ngerti mesti. Ore pase kara para. Coba kalau ini tadi bahasa Inggris ya. Pasti Anda juga ngerti. Meskipun Anda tidak tahu bahasa Inggris. Ini kecelakaan. Siapa yang bilang itu pesta nikah tadi? Itu kayak neraka gitu. Oh, puji Tuhan Pak, pesta nikah ya Pak. Wah, Anda tuh gimana? Ngerti, katakan amin. Kenapa Tuhan membuka? Sampai Tuhan Yesus berkata, mintalah kepadaku. Karena dia percaya apa yang kau minta benar. Bukan menuruti hawa nafsu. Itu loh saudara. Makanya orang benarnya Tuhan. Dia membuka tangan saudara. Langit terbuka. Sebab Tuhan tahu kamu tidak minta panci. Sudah surga dibuka lebar-lebar, mintanya panci. Presto itu. Kenapa jawab presto? Udah malaikat tuh sudah dorongnya. Anda nggak tahu pintu surga besarnya. Kira-kira bisa berapa kali tempat ini didorong. Ada apa? Panci. Disebol saudara. Sampai kutub utara sampean. Yang ngerti katakan amin. Jadi Tuhan Yesus berani, mintalah kepada dalam namaku. Mintalah. Pasti Bapa menjawab. Kok bisa? Apa yang kau minta? Mobil. Gimana sudah pintu surga dibuka. Surga itu hanya bersorak-sorai satu aja saudara. Kalau ada jiwa diselamatkan. Kalau ada orang kembali bertobat, dia sorak-sorai. Malaikat itu apa ya, kalau orang Jawa bilang itu apa ya. Kan sudah buka capek-capek gitu. Ternyata jiwa-jiwa itu apa ya, artinya sesuai gitu loh, worth it gitu loh. Udah bukanya soro-soro mintanya mobil. Ngapain kamu? Sewing kamu nanti. Wong sudah capek gitu, nggak worth it. Tapi kalau saudara minta jiwa, surga bersorak. 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan apa? Memulihkan keadaanmu. Kenapa saudara dipulihkan? Lihat saudara. Untuk kepentingan saudara sebagai orang pendatang. Siapa yang peduli saudara kalau enggak Allah? Dia cukupkan saudara supaya saudara beribadah. Dia cukupkan saudara supaya saudara bisa hidup dan dipakai oleh Tuhan. Kalau enggak selesai, mulih, pulang, mati saudara. Sudah selesai. Dan Tuhan berfirman, aku akan mengumpulkan kamu. Dikumpulkan lagi toh. Dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah apa saudara? Kucerai beraikan. Orang Israel ada di Amerika, ada di Spanyol, ada di Cina, ada di Jepang, di mana-mana. Hari ini mereka terus berdoa. Satu hari mereka kumpul di Yerusalem, membangun bait suci yang ketiga. Semua uangnya, tenaganya, orang-orang besar Israel tetap ingin berkumpul. Gereja pecah. Ya dah. Kenapa gereja pecah? Gara-gara pemimpinnya yang kira-kira. Bukan, karena jemaat kepentingan pribadi semua gitu loh. Tidak ada yang mau mikirkan Tuhan itu gimana untuk negerinya, untuk kotanya. Mikirnya untuk kerjaan tok aja.
Padahal kerjaannya loh sama Tuhan. 11 kok sudah. Satu malam loh. Pulau Maui. Saudara belum pernah ke Hawaii ya? Belum pernah? Sama saudara, belum. Saya mestinya mau ke Maui, tapi sudah terbakar. Itu bangunnya berapa lama sekarang? 1 tahun bisa? Lihat toh saudara, hanya gara-gara badai. 16. Apinya itu kan gara-gara kena badai. Itu kan apinya dari hutan-hutan itu. Cuaca yang ekstrim. Kok kamu banggakan ketemu di pernikahan orang. Kenalkan saya yang punya hotel bintang 10 di Maui. Luar biasa. Besok entek, baru ngomong gitu. Besok habis. Apakah lemes ini? Terus yang diajak omong gini, loh mah kemarin bapak itu ngomong punya bintang 10 loh di Maui. Dibangun dengan nilai 1 triliun loh. Loh ini kok habis? Ditelepon, bapak hotelmu masih ada? Mboten enten. Bahasa Maui. Boten enten. Kamu ngerti ya Jonas? Gak ngerti tapi guyu. Itu roh. Itu roh Jonas ya. Gak tahu saya. Gak ada. Itu yang kamu banggakan 1 triliun itu loh. Ada? Gak ada. Tapi kalau saudara membangun ibadah saudara. Senilai 1 triliun. Ibadahmu gak akan hilang. Tapi dicatat sampai di surga. Tabunglah di surga. Semua akan habis. Makanya nggak datang itu aku pengen tahu. Satu malam kamu gimana? Kok abote lo, bokongmu cek abote lo, pantatmu itu lo. Kenapa? Yang sakit saya tahu, izin. Yang enggak itu kemana? Katakan amin. Amin itu artinya bertobat. Dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi saudara tahu kenapa kita dibuang di Indonesia. Karena rumahmu bukan Indonesia. Jadi jangan Anda fokusnya rumah dunia ini. Tapi sana loh saudara. Tuhan bisa kepakai kamu dengan segala cara. Supaya kamu berdiri ada di sana untuk keselamatan. Tapi enggak tahu orang Kristen. Doanya gini. Bapak minta pekerjaan dong. Dan malaikat dan buka saudara. Ada apa? Pekerjaan. Bapak ini anakmu minta pekerjaan. Udah kasih aja lah. Dikasih. Anda dapat kerjaan, hilang. Anda tidak ibadah, Anda tidak berdoa, Anda mikirkan omset perusahaan. Sekarang ngerti ya saudara ya. Mangkel gak malaikat ini? Bukan Tuhan tuh. Mangkel gak? Udah buka beratnya minta ampun. 1000 malaikat bukanya. Sudah dikasih pekerjaan. Tidak ada satu pun yang mengucap syukur. Artinya mau berdiri. Tuhan tuh kasih saudara pekerjaan untuk berdiri buat keselamatan karyawanmu. Keselamatan tempat di mana kamu kerja. Itu bukan berarti kemudian karyawanmu jadi Kristen semua. Tidak. Tapi Tuhan mau mencurahkan kuasanya melalui saudara. Maka orang Kristen tuh mau kerja apapun saudara. Bebas. Asal halal loh ya. Becak itu boleh. Sekarang bentor. Betul? Jangan minder. Lakukan apapun tapi ingat kamu siapa. Kamu orang yang aku buang ke Indonesia. Aku buang ke perusahaan. Aku buang ke keluarga ini. Aku buang kamu di sana. Artinya supaya saudara tahu. Kamu itu pendatang. Rumahmu itu bukan di situ. Tujuanmu bukan di situ. Lah ini kan aneh saudara. Orang Kristen kok tujuannya malah dunia.
mati-matian kerja sekolah untuk dunia. Loh gimana sih saudara? Yang Kristen jadi artis hilang juga. Politikus hilang juga. Ayo, atlet tambah nemen. Tiap hari renang saudara. Sebelum air renang itu habis, tidak berhenti. Jadi renang tiap pagi, gelek. Terus toh, ya toh. Kalau renang mamanya, bangun jam 3 pagi bangun, 4 renang saudara. 4 jam loh, tiap hari mau masuk olimpiade. Tapi minggu gak dibanguni. Lihat saudara, waktunya ibadah gak ada. Kamu rela anakmu juara renang seluruh dunia, tapi masuk neraka, mau? Kalau mau suruh renang terus sampai airnya habis. Bulu tangkis mau ikut mana? Tim mana? Ayo kirimen anakmu, kirimen wis beasiswa. Mau, tapi dia tidak bisa ibadah dan membangun sesuatu. Gimana saudara, orang minta doa saya, Bapak doakan anak saya masuk tim bulu tangkis. Saya cuma pesan satu, bisa enggak dia bangun ibadahnya? Bisa Pak, nanti saya beritahu. Jangan main-main dia. Setan tahu waktunya singkat. Yang menurut manusia itu baik, tapi menurut Allah tidak. Hari ini hak asasi manusia sudah tampil keluar, bisa menjadi agama. Orang semua ke sana. Hak asasi semua. Boleh, baik. Mau LGBT baik semua. Hak asasi. Saya enggak merugikan orang. LGBT itu enggak merugikan orang, saudara. Betul, enggak ada yang dirugikan kok. Lu dia baik nolong orang. Tapi dia punya kelakuan yang menyimpang, itu aja. Tapi dia baik, lu itu hak dia. Kenapa dia lakukan gitu? Kamu yang ngomel-ngomel, kan begitu. Bukan saya yang ngomel, tapi Tuhan ingin Anda bertobat. Tidak bisa, itu kan agamamu. Maka baptisan LGBT begitu muncul sekarang. Saudara, bisa-bisa ternyata di dalam gereja ada tersembunyi LGBT yang gak keluar. Begitu dibuka gereja, pindah mereka langsung. Karena dibaptis di sana. Disahkan saudara. Lihat saudara. Kenapa mereka bisa jatuh? Karena mereka pikir rumahnya hanya di dunia. Yang akan dihanguskan satu malam. Ya Tuhan. 15, memang kamu berkata Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tata Daud dan tentang seluruh rakyat dan diam kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Nanti saudara belajar semua, baca semua. Saudara akan mengerti dengan kacamata yang benar. Ini bukan untuk orang Kristen artinya mementingkan diri sendiri. Firman Yeremia 29 ayat 7 dan 11 kemudian supaya saya diberkati, supaya saya jadi berkat. Terus apa? Rumahmu di mana? Kalau rumahmu di dunia, kamu tidak sampai di ayat 7 dan 11. Bukan itu maksudnya Tuhan. Kamu akan dikumpulkan nanti bersama di kerajaan surga. Sebab upahmu, kekayaanmu, warisanmu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin.